Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Evino Sugriarta dan Ibu Suksmedi sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan terima kasih kepada Bapak Burhan Muslim dan Ibu Sri Lestari sebagai penguji 1 dan penguji 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Khairani akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Bakteri E. coli pada produksi air depot di Kota Parangpanjang pada tahun 2020. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, di mana dilatar belakangi dari depot air minum telah menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Parangpanjang dalam pemenuhan akan kebutuhan air minum. Dilihat dari presentasinya, konsumsi akan air minum dari depot air minum sebanyak 70% masyarakat telah menggunakan air minum dari depot air minum sebagai pemenuhan akan air minum dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran bakteri E. coli pada air produksi depot di Kota Parangpanjang. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran bakteri E. coli pada air produksi depot di Kota Parangpanjang dengan tujuan khusus untuk mengetahui bagaimana kondisi dari tempat, peralatan, dan penjamah di depot air di Kota Parangpanjang, dan untuk mengetahui jumlah bakteri E. coli yang dihasilkan dari air produk di depot di Kota Parangpanjang. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi pengusaha depot dalam mempraktekkan teori tentang depot air minum. Selanjutnya untuk menambahkan wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan tentang teori depot air minum dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. Di mana ruang lingkup pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran bakteri E. coli pada produksi air depot di Kota Parangpanjang pada tahun 2020 dan mengetahui bagaimana hygiene dan sanitasi di depot air minum di Kota Parangpanjang. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian depot air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan dijual kepada konsumen. Di mana persyaratan depot air minum yang pertama adalah menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu. Yang kedua, memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi dalam pengolahan air minum yang terdiri dari peralatan, penjamah, dan tempat. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian pada produk air minum yang telah dihasilkan ke laboratorium sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Selanjutnya yaitu pada pengolahan air minum di depot air minum. Yang pertama adalah proses produksi air minum. Yang kedua, proses pada pembilasan, pencucian, dan sterilisasi wadah. Yang ketiga itu proses pada pengisian air minum dan pada penutupan pada galon air minum. Selanjutnya yaitu pada kualitas air pada produksi air minum. Yang pertama itu yang meliputi persyaratan mikrologi, persyaratan anorganik, kimia anorganik, persyaratan fisik, dan persyaratan kimiawi. Selanjutnya pada sanitasi depot air minum terdiri dari sanitasi tempat, sanitasi peralatan, dan sanitasi penjamah. Selanjutnya, alur pikir, di mana dari penelitian ini memiliki alur pikir pada hygiene dan sanitasi depot air minum yang bersumber dari pegunungan dan sumur gali. Kita akan memperoleh atau mendapatkan apakah terdapatnya bakteri E. coli dari hasil air produksi di depot air minum tersebut. Di mana definisi operasionalnya, yang pertama itu variabel tempat. Kita melakukan dengan cara observasi dengan hasil ukur yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Yang kedua yaitu peralatan dengan cara ukur observasi dengan hasil memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dan selanjutnya pada penjamah dengan cara ukur observasi dengan hasil ukur yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dan yang keempat pada bakteriologi yaitu dilakukannya uji laboratorium dengan hasil ukur memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian, yang pertama adalah desain penelitian, di mana di sini penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana keberadaan bakteri E. coli pada air produksi depot di Kota Parangpanjang tahun 2020. Yang selanjutnya itu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian berlokasi pada depot-depot air minum yang berada di Kota Parangpanjang, dan ini terjadi selama bulan Januari hingga bulan Mei ini. Selanjutnya pada objek penelitian yaitu 14 depot air minum yang berada di Kota Parangpanjang. Cara penyajian datanya itu
dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data, yaitu dengan cara editing, coding, entry data, dan cleaning. Dan pada analisis data dilakukan secara analisis univariat, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan tentang variabel yang diteliti. Dan pada penyajian data yaitu dengan menggunakan tabel frekuensi dan narasi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum lokasi penelitian, di mana Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang memiliki posisi yang strategis karena terletak pada perlintasan regional antara Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Kota Padang Panjang mempunyai dua wilayah administrasi, yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Yang selanjutnya, dari hasil penelitian, yang pertama pada kondisi tempat depot air minum di Kota Padang Panjang, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap kondisi depot air minum, didapatkan hasil sebanyak 100% memenuhi syarat. Yang kedua, pada kondisi peralatan, berdasarkan presentasi, kondisi peralatan depot air minum di Kota Padang Panjang, dari 14 depot air minum, sebanyak 14,3% pada peralatannya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, pada kondisi penjamah, dari hasil pengamatan terhadap penjamah depot air minum di Kota Padang Panjang, didapatkan bahwa 100% para penjamah tidak memenuhi syarat. Yang keempat, yaitu pada bakteri E. coli di air minum, dari 14 sampel, ditemukannya sebanyak 14,3% tidak memenuhi syarat karena positif akan keberadaan bakteri E. coli pada air produksi di depot air minum tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu kondisi tempat di depot air minum telah memenuhi syarat sebanyak 100%. Akan tetapi masih ada beberapa item yang belum terpenuhi, seperti masih terdapatnya di depot air minum ada tempat sampah yang tidak tertutup, dan tidak adanya tempat untuk mencuci tangan, dan tidak adanya ruang tunggu untuk konsumen yang akan menunggu pengisian pada saat air galonnya diisi. Karena ketidakseluruhan item terpenuhi akan mengakibatkan hasil dari produksi air minum tersebut berkurang atau turun. Sebaiknya kepada operator depot air minum untuk menyediakan tempat sampah yang tertutup sehingga tidak terjadinya pencemaran, dan menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun dengan air yang mengalir sehingga para penjamah sebelum melakukan pekerjaan mencuci tangan terlebih dahulu, dan menyediakan ruang tunggu bagi konsumen sehingga merasa nyaman pada saat menunggu akan mengantri pada saat pengisian air galon. Selanjutnya yaitu pada kondisi peralatan, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan sebanyak 14,3% peralatan tidak memenuhi syarat, dikarenakan masih ada beberapa depot pada peralatan mikrofilter menggunakan mikrofilter yang tidak berjenjang atau sama, dan pada alat sterilisasi seperti lampu ultraviolet tidak dibersihkan secara berkala, sehingga akan menghasilkan produk yang kurang berkualitas dan akan menjadi sarang penyakit bagi air minum yang diminum oleh penjamah tersebut. Sehingga menurut Permenkes 43 tahun 2014, setiap depot harus memiliki lebih dari satu mikrofilter atau harus menggunakan mikrofilter yang berjenjang dan menggunakan alat sterilisasi yang baik dan selalu dipantau akan masa kadaluarsanya, sehingga menghasilkan produksi air yang baik dengan kualitas yang baik dan sehat. Selanjutnya pada kondisi penjamah, di sini kita mendapatkan sebanyak 100% penjamah tidak memenuhi syarat karena masih terdapatnya penjamah yang tidak mencuci tangan pada saat akan melakukan pengisian, menggaruk-garuk bagian tubuh pada saat melakukan pengisian. Ada juga para penjamah yang merokok sambil mengisi air galon. Ini dapat mengakibatkan turunnya kualitas akan air produksi air minum yang telah dilakukan. Sehingga sebaiknya para operator depot air minum memberikan pengetahuan kepada para penjamah agar selalu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian air galon, dan melayani masyarakat atau konsumen dengan baik dengan tidak mengaruk-garuk bagian tubuh pada saat melakukan pengisian galon, sehingga masyarakat merasa nyaman dan air yang dikonsumsi pun tidak terkontaminasi. Selanjutnya pada bakteri E. coli masih ditemukan sebanyak 14,3% tidak memenuhi syarat karena positif akan keberadaan bakteri E. coli.
Sebaiknya para pemilik depot air minum diharapkan agar selalu menerapkan perilaku higien dan sanitasi dalam proses pengolahan depot air minum dan memperhatikan setiap peralatan dalam pengolahan air minum dan melakukan pengecekan kualitas pada peralatan secara berkala agar dapat berfungsi dengan baik dan melakukan pemeriksaan pada kualitas air minum sekali 6 bulan di laboratorium. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini adalah: yang pertama, dari hasil pengamatan pada kondisi sanitasi di depot air minum pada tempat sebanyak 100% telah memenuhi syarat. Pada kondisi sanitasi di peralatan di depot air minum sebanyak 14,3% tidak memenuhi syarat, dan pada kondisi penjamah di depot air minum didapatkan sebanyak 100% tidak memenuhi syarat, dan pada uji laboratorium akan bakteri E. coli didapatkan sebanyak 14,3% tidak memenuhi syarat karena didapatkannya positif pada produksi air minum di beberapa depot. Syaratnya, yang pertama, diharapkan kepada pemilik depot air minum supaya lebih memperhatikan kondisi higien dan sanitasi depot air minum dan menjaga kualitas agar tidak adanya bakteri E. coli yang terdapat dari hasil produksi air tersebut. Yang kedua, diharapkan kepada pemilik depot air minum agar dapat memperbaiki secara berkala sarana peralatan yang belum memenuhi syarat. Selanjutnya, diharapkan kepada para pemilik depot air minum untuk selalu melakukan pergantian pada peralatan pengolahan air minum apabila sudah melewati batas pemakaian, sehingga air yang dihasilkan menjadi baik dan aman untuk dikonsumsi. Dan diharapkan kepada pemilik depot air minum untuk menyediakan fasilitas di depot air minum seperti dengan membuatkan ruang tunggu bagi konsumen dan adanya tempat cuci tangan dengan air yang mengalir disertai sabun dan tempat sampah yang tertutup. Dan bagi pemerintah agar melakukan pengecekan dan memberikan sosialisasi kepada para pemilik depot air minum sehingga di setiap depot-depot air minum akan menghasilkan produksi airnya yang berkualitas sehingga masyarakat terhindar dari penyakit dan tidak adanya masyarakat yang berpenyakit karena terkontaminasi dari produk air minum yang tidak baik. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.